Nah ini Ratu Kori kalau pakai kerudung kan ternyata cantik ya. Nah di samping saya selain ada sosok perempuan Ratu Kori yang berani mengungkap kejujuran dan kebenaran, ada sosok laki-laki yang hari-hari ini diuji sama Allah. Diujinya ini bukan sembarang ujian ini. Kalau itu misalnya di daerah timuran, kalau laki-laki ini tidak kuat imannya, maka lawannya itu akan dicincang-cincang seandainya negara ini tidak berdasarkan negara hukum. Siapa dia? Sosok tersebut, laki-laki tersebut yang menurut saya, walaupun kami bertemu hanya 1 jam dari komunikasi tadi, sosok laki-laki ini gentleman, tangguh, dan mampu menghadapi ujian seberat apapun demi seorang istri. Amen Li, ya Amen Li, Amen Li, halo Mas Amen Li, siap, waduh, ganteng ya kayak bintang film India ini Mas Amen Li ini. Sayang ini nggak bisa senyum ini Mas Amen Li ini. Nah Mas Amen Li selamat datang. Jadi sengaja teman-teman saya mengundang beliau karena ketika Kori datang ke tempat kami curhat, menyampaikan unek-uneknya setelah viral, saya tidak percaya begitu saja. Saya harus memastikan benar tidak Kori masih menyandang sebagai seorang istri, laki-laki yang hebat, laki-laki yang pemberani, dan laki-laki yang taat hukum, tidak main hakim sendiri, yaitu Amekli. Amekli, sehat ya? Bang apa Bung ini ya? Apa aja Gus? Apa aja. Bung Amekli sudah tahu ya kalau istrinya, ini masih istri ya Mbak Ratu Kori ini? Masih istri. Di data apa KUA ya? Oh, di catatan lembaga negara masih suami istri. Iya, bukan nikah juga. Iya, masih suami istri ya. Cuman agak renggang. Nah, informasinya kan sampai renggang, sampai apalah, sampai salah paham. Nah, pertanyaan di kesempatan ini setelah saya tanya, apakah ini masih istri? Jawabannya masih. Pertanyaan kedua, apakah masih sayang? Nah, ini apakah masih sayang sama Ratu Kori? Kalau dibilang sayang ya pasti ya Gus ya. Namanya juga dia ibu dari 3 anak saya. Oh jadi 3 anak itu lahir dari kalian berdua ini? Iya. Memang nggak ada terpikirkan sedikit pun oleh saya dicoba dengan keadaan yang begini. Iya. Terus Bung Ami punya anak 3, yang paling besar usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang dia di Medan. Oh di Medan. Terus yang kedua di Serang. Di Serang. Oh usia berapa? 3 tahun. Semua sekolah ini berarti? Belum ya? Belum. Yang paling besar tahun depan PAUD ya. Masuk SD kan kalau dulu setahun. Oh gitu. Ya, terus yang nomor 2-3 tahun, nomor 3-nya 1,5 tahun. Iya. Nah terus kemudian Bung Amekli, harapan sebagai seorang suami itu apa sih kepada seorang istri, seorang perempuan? Ini kan lagi didengar oleh semuanya. Apa sih harapan sebenarnya yang diinginkan seorang suami itu? Istri itu harus bagaimana? Kalau menurut saya istri harus soleha. Intinya itu. Kalau soleha itu dia pasti merangkap. Soalnya kalau udah soleha dia pasti nurut sama suami. Tahu kontraknya sebagai istri itu apa. Kalau keluar rumah nggak harus pamit, menyediakan makan dan ya seperti istri pada umumnya lah. Iya. Kalau menurut juga saya harus. Sebenarnya nggak perlu ya. Kalau mau masak ya masak. Kalau lagi malas kita beli. Masak saya. Kadang saya di rumah juga bantuin. Kalau lagi dia sibuk saya mau kadang nyuci, ngepel, nggak masalah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Tapi kalau saya lagi nggak capek, kalau saya capek, saya pun tidur lah. Iya. Nah, Kori, sebelum ini menarik sebenarnya. Saya mau ngorek-ngorek lagi tentang hati dan perilaku suami kepada istri. Saya mau tanya nih sama Mas Ameng ya. Nah, menurut Kori nih, tadi kan sudah cerita nih Ameng. Menurut Kori gimana? Sosok Amekli ini itu sosok yang seperti apa? Menurut Kori ini? Menurut aku adalah suami dan laki-laki yang luar biasa. Dan dia itu tidak
langsung menghidupkan saya juga gitu dengan masalah ini. Terus dia juga sangat apa ya, mempunyai hati yang lapang gitu kan. Waktu diceritain, iya, walaupun ketika dia kamu ditipu daya oleh oknum Habib R ada di itu, terus dia masih mau mendengarkan apa saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya apa style juga gitu kan, bisa aja dia melakukan hal yang berbeda lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia malah adalah sosok laki-laki yang benar-benar ketika kamu ditipu daya oleh oknum Habib R ada di itu, terus dia masih mau mendengarkan apa saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya apa style juga gitu kan, bisa aja dia melakukan hal yang berbeda lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia malah adalah sosok laki-laki yang benar-benar bagus menurut aku sih. Kesamaran itu sangat luar biasa gitu. Iya. Terus gini, Ratu Kori. Iya. Apa sih yang disukai dari kamu tentang sosok Amek Lee ini? Yang kamu sukai itu apa? Yang kamu benci itu apa dari dia? Jujur, masya Allah, dari suami saya itu dia tidak pernah main tangan ke saya. Oh, tidak pernah KDRT ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Terus dia itu bertutur katanya lembut juga, dia perhatiannya luar biasa ya. Terus dia juga membantu istrinya dengan dalam pekerjaan rumah, membantu. Yang jarang memang laki-laki pada umumnya kan seperti itu gitu. Terus kenapa kok kalian ada kerenggangan dengan siapa ini, Amek ini? Iya, pada saat itu kan saya di Sumatera Utara itu ya, memang kan dia sibuk kerja, terus saya juga kan sibuk dengan urusan saya yang ngurus anak dan lain-lain, jadi kita nggak ada waktu untuk ngobrol gitu ya. Biasanya selalu bersama, usaha bersama, jadi di situ ada miscommunication gitu, miskomunikasi. Jadi di situ saya lagi galau juga, jadi saya merasa yang namanya rumah tangga tidak ngurus. Iya, betul. Jadi pada saat itu ya saya merasa suami saya ini udah sempurna, tapi kenapa pada saat itu dia mengecewakan saya, dalam arti dia kok apa ya, mengabaikan saya gitu. Jadi merasa itu saya diabaikan. Oh, karena masing-masing kesibukan. Iya, oh, jadi misinya di situ. Nah, ketika hari ini saya pertemukan kembali kamu dengan Bang Amek ini, perasaannya apa perasaannya? Perasaannya senang, alhamdulillah senang. Ya. Terima kasih loh Gus ya sudah diundang. Iya. Nah, kembali ke Bung Amek ya. Laki-laki mana ya yang melihat istrinya diperlakukan oleh orang lain yang tidak senonoh? Bahasa saya ini saya berhalus, apalagi yang memperlakukan itu adalah seorang yang ngaku diri Nabi, yang ngaku ulama, yang berpenampilan seperti ulama besar, bawa tongkat, kadang-kadang begitu. Nah, menurut pandangan Bang Amek, apa kira-kira kata yang pantas untuk laki-laki yang harusnya di saat istri sampai curhat tentang agama, konsultasi agama, harusnya kan ditolong dan diberikan solusi, tapi ternyata diperlakukan dan diduga melakukan perbuatan tidak senonoh. Indikasi tidak senonoh adalah dia ngasih kartu untuk masuk kamar Ratu Kori, tapi dia punya kartu sendiri, masuk sendiri. Ini sudah ada perencanaan kan begitu. Bagaimana menurut Bung Amek? Kalau menurut saya orang yang seperti itu pasti udah jelas munafik ya. Iya. Terus nggak pantas sih untuk ceramah lagi. Nggak pantas untuk ceramah lagi ya. Iya. Soalnya ngapain juga sampai ke kamar-kamar kan. Iya. Walaupun tidak ngapa-ngapain. Walaupun tidak ngapa-ngapain, tetap itu pelanggaran berat itu ya. Iya. Ngapain kamu masuk kamar orang? Iya. Kalau kamu udah ngasih kamar nih, ya udah biarin. Ngapain kamu harus tiba-tiba masuk? Begitu. Iya. Kayak kata Korea. Dia memang ada niat jelek. Kalau dia memang niat jelek, pada saat si RA itu masuk, dia pasti langsung dia punya handphone nih, pasti langsung videoin sama dia. Iya. Ngapain kamu masuk ini segala macam? Dia karena menjunjung tinggi niat Nabi. Dikira nggak ngapa-ngapain dia. Nggak mungkin ini akan terjadi seperti ini kan begitu. Iya. Ternyata lain di pikiran, lain di hati, lain di mulut juga gitu kan. Nggak bisa kita nilai dari apapun.
nggak ada yang bisa baca pikiran dan hati orang intinya gitu. Nah, waktu istri, saya katakan istri karena kalian masih tercatat dalam lembaran negara ya, masih sah secara hukum. Nah, waktu Ratu Kori istri Bung Amekli ini cerita yang sebenarnya perilaku oknum Habib yang berinisial RA itu, apa perasaan sampean apa waktu itu ketika diceritain bahwa dia diperdaya? Menurut saya itu diperdaya, ya, bukan suka sama suka. Saya setuju, saya setuju sama Gus. Kenapa setuju? Oke, emang dia salah. Tapi kalaupun dia salah, dia ini wanita yang mau belajar. Dia pun saja, dia orang biasa, dia juga perlu dibimbing. Seharusnya yang lebih mengerti si RA. Iya, dong dia ulama. Iya, dia ngaku tuduhan, dia harus ceritanya. Dia yang harus mengerti. Betul. Seharusnya disudahi saja gitu. Sudah ngobrol, udah kamu harus menurut gini. Dijabarin lah apa tugas istri. Udah, kamu pulang ada ongkos nggak misalnya? Iya. Sudah dikasih ongkos kan, ya udah kamu pulang ya sama anak saya. Nanti kalau kita mau bisnis atau apapun, suruh saya lagi. Nanti kita ketemu lagi, suami kamu suruh ke Jawa. Beres. Kalaupun ingin ngobrol, dia harus di tempat terbuka. Iya. Harusnya begitu. Iya. Berarti dia akan mengarahkan niat jahat. Dia akan mengarahkan ke kamar. Indikasinya ini tertahu. Gitu. Saya juga walaupun dia salah, saya kasihan. Luar biasa. Kasihan nih, analisa saya kasihan ya. Aneh, luar biasa. Ya. Bijak sekali. Depresi ya pada saat itu. Dia sekarang. Ya, di saat itu dia depresi ya. Ini cerita yang sebenarnya perilaku oknum Habib yang berinisial RA itu, apa perasaan sampean apa waktu itu ketika diceritain bahwa dia diperdaya? Menurut saya itu diperdaya, ya, bukan suka sama suka. Saya setuju, saya setuju sama Gus. Kenapa setuju? Oke, emang dia salah. Tapi kalaupun dia salah, dia ini wanita yang mau belajar. Dia pun saja, dia orang biasa, dia juga perlu dibimbing. Seharusnya yang lebih mengerti si RA. Iya, dong dia ulama. Iya. Dia ngaku tuduhan, dia harus ceritanya. Dia yang harus mengerti. Betul. Seharusnya disudahi saja gitu. Sudah ngobrol, udah kamu harus menurut gini. Dijabarin lah apa tugas istri. Udah, kamu pulang ada ongkos nggak misalnya? Iya. Sudah dikasih ongkos kan, ya udah kamu pulang ya sama anak saya. Nanti kalau kita mau bisnis atau apapun, suruh saya lagi. Nanti kita ketemu lagi, suami kamu suruh ke Jawa. Beres. Kalaupun ingin ngobrol, dia harus di tempat terbuka. Iya. Harusnya begitu. Iya. Berarti dia akan mengarahkan niat jahat. Dia akan mengarahkan ke kamar. Indikasinya ini tertahu. Gitu. Saya juga walaupun dia salah, saya kasihan. Luar biasa. Kasihan nih, analisa saya kasihan ya. Aneh, luar biasa. Ya. Bijak sekali. Depresi ya pada saat itu. Dia sekarang. Ya, di saat itu dia depresi ya. Ketemu orang yang menurut dia ya bisa lah, dipuja, dianggap bisa memberikan solusi. Ternyata malah banyak memberikan ilusi aja. Gambaran-gambaran yang itu ya tujuannya minta gratisan aja sebenarnya kan. Iya. Cuman yang pemirsa yang membuat saya salut dan hormat ya sama laki-laki tersebut, memang jarang loh laki-laki yang mana istrinya yang masih sah terus kemudian diperlakukan tidak senonoh atau bahasa kasarnya itu ditiduri, terus suaminya masih menerima. Ini ya Allah, terharu saya. Nanti untuk Amek saya ada sebagai bentuk hormat dan takdim, karena rata-rata ketika istri sudah diperlakukan begitu, biasanya suami itu karena ego, udah kita cerai aja, kita pisah aja. Tapi siang hari ini subhanallah, saya bangga saya bisa bertemu dengan kalian yang mungkin menurut Ratu Kori merasa paling hina karena mengkhianati suaminya, padahal bukan mengkhianati, dia tidak berdaya sebenarnya. Ya. Di saat itu dia tidak, karena dia nggak menyiapkan apa-apa, nggak bawa baju kan, itu dia. Justru oknum Habib ini yang menyiapkan segala sesuatunya kan itu. Nah, maka dari itu ini sangat menarik sekali. Kami berikan apresiasi yang tinggi-tingginya buat kalian. Mudah-mudahan kali ini menjadi contoh melebihi dari Romeo dan Juliet. Apalagi kalian dianugerahi Allah
Jadi anak itu kan anak itu titipan Allah, titipan Tuhan. Maka kalian harus memelihara itu walaupun ujian datang bertubi-tubi. Nah, kalau kamu nggak ingin minta maaf biar disaksikan netizen, walaupun kamu sebenarnya nggak salah, walaupun kamu sebenarnya korban, tapi kamu harus bangga sama suami yang saleh, suami yang istimewa, walaupun di mana ini di anting-antingnya ini ada ini, daripada yang habis sono pakai sorban, pakai itu pakai tongkat. Tapi Allah lebih suka sama laki-laki yang seperti suami. Silakan kamu peluk dia, kamu minta maaf sama dia, biar kamu menjadi contoh yang baik. Ini ya, kamu masih sayang nggak sama suami kamu? Kamu gimana? Sayang nggak? Ya seperti yang saya pengen tadi, Gus. Iya. Saya kesal. Tapi kalau ditanya saya Allah. Ya, berkecamuk kepala saya. Iya ya Allah. Mudah-mudahan suami, istri, Kori dan anak ini engkau jaga ya Allah dari ujian yang saya sendiri kalau menghadapi ujian itu mungkin saya nggak mampu untuk mempertahankan mahligai rumah tangga saya. Saya Ovi berdiri dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.